Selamat siang semua. Hari ini kita mau membahas tentang pemuridan. Sesuatu yang Tuhan Yesus rencanakan, yang Tuhan Yesus kerjakan sejak semula. Bahkan sebelum dia memulai pelayanannya, dia sudah tahu dia akan pakai strategi seperti ini dan dia mempersiapkannya. Jadi judulnya adalah Murid Kristus Memuridkan Murid Kristus. Bisa di scan mungkin QR-nya, nanti slide-nya bisa diminta. Kalau yang nggak bisa scan, nanti slide bisa dibagikan. Gitu ya. Saya lebih pingin kita semua untuk mengingat apa yang berusaha mendengar apa yang Roh Kudus akan sampaikan secara pribadi untuk masing-masing kita. Kalaupun ada yang mencatat, bukan sibuk mencatat apa yang ada gitu, karena ayatnya banyak sekali, tapi lebih ke arah mencatat apa yang Roh Kudus katakan kepada masing-masing kita. Karena masing-masing bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi kita mau sama-sama belajar dan membahas dan berefleksi. Supaya pada saat kita mendengar, benih itu tidak kembali dengan sia-sia. Tuhan akan tumbuhkan dan ada transformasi dalam kehidupan kita. Oke? Murid Kristus memuridkan murid Kristus. Ini sudah ibadah yang ketiga, jadi sama-sama semangat. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 kita tahu semua. Tuhan sudah selamatkan kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan semua umat manusia, akan kita semua, masing-masing pribadi kita dan semua. Maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya tidak binasa. Dan itu penting sekali. Supaya kita yang percaya tidak binasa. Dan Tuhan Yesus tahu artinya tidak binasa. Sampai dia menekankan bahwa dia datang untuk menyelamatkan, untuk menebus. Dan dia mau kita percaya akan dia. Supaya tidak binasa, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 8 ayat 30 sampai 32, Tuhan Yesus menyatakan bahwa karena dia tahu artinya tidak binasa dan hidup yang kekal itu. Betapa dahsyatnya itu. Maka dia bilang dia menghendaki orang yang percaya itu sungguh-sungguh percaya. Dan dia menghendaki murid yang benar-benar murid. Kita baca di Yohanes 8, 30, 32. Saya bacakan. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Tuhan bilang, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dia menekankan itu. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Karena mungkin ada yang tidak benar-benar. Ya kan? Kalau kita baca dari ayat 30, dia dikatakan di sana, setelah Tuhan Yesus mengajar, semua itu begitu banyak orang yang terpesona sama kebenaran yang diajarkan mungkin gitu ya. Karena lanjutannya adalah banyak orang percaya kepadanya. Begitu terpesonanya bisa jadi mereka ikut untuk percaya, betul-betul percaya atau ikut-ikutan percaya. Kan gitu. Itu sebabnya dia tekankan. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tuhan mau mencari, menghendaki kita yang sungguh-sungguh percaya. Bukan yang cuma sekedar percaya. Karena kita bisa sekedar percaya. Tuhan menghendaki yang sungguh-sungguh benar-benar murid. Karena ada bisa juga yang cuma statusnya murid. Tapi yang Tuhan mau sungguh-sungguh adalah sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh murid. Dua kalimat ini sering sekali Tuhan Yesus. Kalau kita baca bagaimana kehidupannya di
kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kalau kita rajin membaca kita akan sangat sering mendengar ini. Kita sangat sering membaca ini yang dikatakan bahwa dia berjalan kemana-mana dia akan bilang ikutlah aku, betul ya? Ikutlah aku, ikut aku jadi muridku, ikut aku jadi muridku. Dia banyak sekali ngomong ini. Dia ketemu siapapun dia bilang ikut aku jadi muridku. Ikut aku di Matius misalnya dia ketemu dengan para nelayan, Petrus dan saudara-saudaranya. Dan apa yang dia katakan? Mari ikut aku dan aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Mari ikut aku. Kemudian di kejadian yang lain dia bilang dia ketemu dengan Matius di tempat pajak. Dan dia berkata ayo ikut aku. Ikut aku. Kemudian Matius pun berdiri dan meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut dia. Kemudian waktu dia pergi ke Galilea dia bertemu dengan Filipus dan dia berkata ikut aku. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sepanjang kehidupannya dia berjalan kemana-mana dia berusaha supaya semua orang bisa ikut aku. Ikut dia. Ikut aku. Ikut aku. Kenapa? Karena dia tahu pentingnya mengikuti dia itu seperti apa. Ikut mengikuti itu dalam bahasa Yunaninya adalah akolomeo. Akoluteo. Yang artinya itu bukan cuma sekedar ikut. Akoluteo ini dalam budayanya pada zaman itu gitu ya. Pada budaya zaman itu ikut itu artinya ikut di belakang rabi gitu. Jadi ada seorang rabi, ada muridnya, akoluteo itu dia mengikuti. Mengikuti begitu dekat. Jadi diikuti dengan dekat, dipepet gitu. Dipepet sedemikian rupa, mengikuti dengan sangat ketat. Sampai ada idiom yang mengatakan bahwa ikut rabimu sampai debu dari sepatu rabimu itu mengenai jubahmu. Saking dekatnya. Jadi ikut di sini itu bukan cuma sekedar percaya. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang sekedar percaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus gak cari fans. Tuhan Yesus gak cari penggemar. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang kagum dengan ajarannya. Ajarannya keren banget. Ajarannya benar. Tuhan Yesus tidak mencari orang yang seperti itu. Oke. Tuhan Yesus mencari orang yang percaya, orang yang mau ikut, orang yang mau ikut jejaknya, orang yang mau meneladani dia, orang yang melihat dia dengan dekat, orang yang belajar daripada dia, orang yang mau menjadi sepertinya, orang yang hidup bersama dengan dia, orang yang ikut dia. Itu sebabnya kenapa kok murid-murid yang 12 itu mengikuti dia sepanjang 3,5 tahun itu. Karena dia menunjukkan ikut Kristus itu caranya begitu. Pagi, siang, sore, malam. Ya, ikut. Ya kan? Bangun pagi-pagi ada muridnya. Dia berdoa di subuh dan sepanjang malam. Dan kita bisa melihat bahwa ditulis di kitab itu berarti murid-muridnya tahu, bukan? Dia bukan mencari orang yang sekedar percaya. Dia mencari orang yang betul-betul mau ikut. Mau ikut hidup bersama, jalan bersama, berusaha menjadi seperti, meneladani, menjadi kadernya, menjadi rekan sekerjanya. Ikut akoluteo yang seperti itu. Ikut. Bukan yang biasa-biasa, cuma sekedar, ya aku ikut. Tidak. Ikut yang sampai menjadi murid. Bagi Tuhan Yesus antara percaya dan tidak percaya. Dan yang percaya itu pasti murid. Murid yang benar-benar murid. Kita sebenarnya shocking fact-nya adalah kita itu adalah murid sebenarnya by default. Kita itu semua adalah murid. Murid dari sesuatu. Betul ya? Kita ini adalah murid. Tinggal tergantung muridnya siapa gitu kan. Bisa muridnya dunia, bisa muridnya mungkin yang anak-anak muda games,
Bisa muridnya gadgetnya, bisa muridnya uang, bisa muridnya banyak hal. Nah, murid yang di sini yang Tuhan mau adalah muridnya dia. Dan murid, kata murid itu adalah matetes. Tuhan itu mencari murid. Orang yang sungguh percaya, yang sungguh ikut, akoluteo, dan yang menjadi matetes, muridnya yang sungguh-sungguh. Tuhan tidak mencari orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kata Kristen itu adalah sebutan. Dan di Alkitab itu cuma disebut 3 kali. Kata Kristen itu cuma disebut 3 kali. Kata murid dipakai sama Tuhan Yesus sebanyak 260-an kali. Dia mau murid, dia bukan mencari fans, dia bukan mencari orang Kristen. Dia mencari orang yang mau ikut dia akoloteo dan dia mencari murid yang sungguh-sungguh. Murid yang seperti apa? Murid yang diberi kuasa, murid yang belajar dari dia, murid yang diajari, murid yang diutus, ya kan? Murid yang dilatih, murid yang dikoreksi. Jadi pada saat diutus kemudian ada murid-muridnya datang kembali, kami gagal mengusir setannya. Dan dikoreksi sama Tuhan tapi tidak apa-apa. Diutus lagi. Kemudian diberikan contoh, disuruh berkati orang. Disuruh murid-murid bilang itu ada 5.000 orang lagi lapar. Ya kasih makan. Tugasmu untuk kasih makan. Dilatih. Murid yang mau berlatih. Murid yang sedemikian rupa sampai hidupnya jadi berubah, tertransformasi. Kenapa? Karena seperti yang di Matius, Petrus, semua murid-muridnya Tuhan. Mereka meninggalkan hidupnya yang lama dan ikut Tuhan, jadi muridnya Tuhan. Ada transformasi kehidupan di sana dan ada buah-buah yang kita sebutnya buah. Buah-buah yang dihasilkan. Matetes yang Tuhan mau, murid. Murid yang benar-benar murid. Bukan cuma sekedar Kristen. Tapi murid yang benar-benar murid. Sampai dia mengatakan dengan sebutan lain sebagai pelayan. Bahkan dia bilang engkau bukan lagi pelayan. Kau bukan lagi disebut sebagai pelayan. Tapi engkau adalah sahabatku. Sampai seperti itu. Murid yang begitu dekat. Ini untuk kita refleksi ya. Apakah kita betul-betul ikut Tuhan yang akoluteo seperti itu. Dan apakah kita betul-betul sedekat itu menjadi muridnya Kristus. Dia sebut kita sebagai saudara. Murid yang sebagai saudara. Murid yang pengelola misteri Tuhan yang ditaruh dalam kita. Murid yang sahabat. Murid yang rekan sekerja. Murid yang tertransformasi hidupnya. Tuhan sekali lagi bukan mencari yang ikut-ikutan. Dia mau betul-betul kita akoluteo. Ikut yang ikut. Murid yang benar-benar murid. Dan semua itu murid yang seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Murid yang begitu yang sudah dilatih sedemikian rupa, yang mengagumi Kristus sedemikian rupa sampai mau belajar terus tentang Kristus dan kebenarannya, dan ujungnya adalah Matius 28, 19, 20. Murid yang memuridkan murid lain, murid Kristus. Matius 28, 19, 20 harusnya kita sudah hafal di sini semua. Tuhan mau murid Kristus itu pergi dan jadikan semua bangsa murid. Baptis mereka dan ajar mereka untuk menjadi murid yang bisa memuridkan. Jadi murid Kristus, mana tulisannya? Yaitu dia tadi. Murid Kristus memuridkan murid Kristus yang memuridkan murid Kristus yang memuridkan murid Kristus, dan silahkan diteruskan sampai terngiang-ngiang. Tuhan ujungnya mau, kalaupun pada saat kita tertransformasi hidupnya dan kita menghasilkan buah pertobatan, kita menghasilkan buah karakter menjadi lebih berkarakter sesuai dengan yang Tuhan mau,
dulu begitu, sekarang begini dan luar biasa sekali menurut orang-orang kayak gitu. Karena terlihat gitu ya Tuhan di dalam kita. Kita ada buah pelayanan, kita buah perbuatan menjadi orang yang bisa berbuat baik. Bisa menjadi orang yang berdampak, ada buah-buah itu. Tapi ujung dari semua buah itu adalah buah murid. Buah penginjilan. Buah murid. Tuhan mau kita jadi murid yang bukan cuma sekedar Kristen biasa. Percaya sungguh-sungguh jadi murid yang memuridkan murid. Yang memuridkan murid. Dan dia serius dengan itu. Seriusnya Tuhan dengan itu bisa dilihat dari apa yang dikatakan pada saat dia memuridkan. Lukas 9 dan 10 itu bisa dianggap sebagai perikop yang sangat padat tentang pelajaran memuridkan dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus pada saat dia memuridkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat dia memuridkan, dan apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan pada saat kita memuridkan muridnya. Tapi kita tidak ingin baca, jadi silakan dibaca di rumah. Tapi dia sangat serius dengan itu. Lukas 9 dimulai dengan diutus. Diutus, jangan bawa apa-apa. Injili, dilatih, diajari bagaimana cara menginjili, dikasih contoh bagaimana cara menginjil dan menjadikan murid kayak gitu ya. Dan sangat serius sampai dia bilang di ayat ke 23. Seriusnya Tuhan tuh sampai bilang begini, bahwa setiap orang yang mau ikut aku, Lukas 9, 23 sampai 26. Setiap orang yang mau ikut aku, ia harus sangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita kalau baca seperti ini dan kita mendengar orang ngomong seperti ini, itu kayak semacam nakut-nakuti gak sih? Ya kan? Lo kan mau kita percaya, kenapa kok kayak ditakut-takuti? Tapi ini bukan nakut-nakuti Bapak Ibu Saudara. Ini artinya Tuhan itu tahu kebinasaan dan kehidupan yang kekal itu seperti apa. Dia tahu besarnya, seriusnya anugerah keselamatan itu. Dia tahu besok anugerah keselamatan yang mungkin yang kita sekarang tidak tahu itu. Dia tahu, dia sangat serius besarnya, berharganya, mulianya itu. Jadi dia serius sekali pada saat bilang muridkan dan melatih murid-muridnya. Serius banget. Makanya dia bilang, sangkal diri kalau mau ikut. Sangkal diri, pikul salib, ikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Karena dia tahu besarnya anugerah keselamatan itu. Apa gunanya seseorang memperoleh semua dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Tuhan serius dengan ini. Dia serius mau kita ikut sungguh-sungguh. Dia serius mau kita jadi murid yang benar-benar. Bukan yang murid-muridan atau ikut-ikutan. Tuhan serius sekali. Sampai seorang anak muda yang kaya datang. Ada ceritanya di Matius. Saya lupa. Matius 19, 16, 26. Anak muda itu datang dan dia bertanya, Tuhan bagaimana? Oh saya mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan dan bagaimana cara aku memperoleh hidup yang kekal? Dan Tuhan bilang, pergi, jualah semua milikmu dan ikutlah aku. Ikutlah akoloteo tadi. Akoloteo aku. Ikutlah aku yang sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah kita tahu ceritanya anak muda itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kak Sido. Gitu. Apakah dikejar? Tidak dikejar. Saking Tuhan tahu seriusnya, besarnya anugerah kehidupan kekal itu. Enggak dikejar Bapak Ibu Saudara.
Tuhan serius sekali. Di ayat yang berikutnya, di Lukas 9:57 sampai 6:62, ada orang-orang lain yang mau ikut. Tuhan ini nggak lagi jual mahal. Dia itu cuma tahu pentingnya, besarnya anugerah itu. Dia nggak lagi jual mahal. Jadi orang-orang itu ngomong seperti ini. Orang pertama di ayat 57 sampai 58 Lukas 9. Dia ngomong, Rabi, aku akan ikut engkau. Dikatakan begini ya, aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Dia bilang begitu. Tahu apa jawab Tuhan? Tuhan menjawab di ayat 58. Kok nyo? Siapalah? Bro, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia itu nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan tuh sampai bertanya sama orang itu, kamu yakin mau ikut aku? Iya kan? Dia ngomong seperti itu kan? Kamu yakin mau ikut aku? Ikut aku itu nggak enak loh. Apakah kamu berharap ikut aku itu enak? Ini saking dia nggak lagi jual mahal, dia cuma tahu besarnya anugerah keselamatan dan kehidupan kekal itu sampai dia tanya, kamu yakin mau ikut aku? Serigala itu punya tempat pulang, burung itu punya tempat pulang. Aku itu tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yakin mau ikut? Ikut Tuhan itu tidak selalu enak. Ikut Tuhan itu bukan cari enaknya. Itu yang Tuhan mau bilang. Sekali lagi, dia tidak sedang jual mahal. Dia cuma tahu besarnya yang disediakan itu. Anugerah yang disediakan itu. Orang kedua, Tuhan Yesus yang bertanya sama dia. Bukan bertanya, Tuhan Yesus yang bilang sama dia, ayo ikut aku. Ayat ke-59. Lalu orang itu menjawab, Tuhan, Rabi, izinkanlah aku pulang dulu mengubur ayahku. Nah, ini dalam budaya Yahudi itu bukan berarti ayahnya sudah meninggal, bukan. Dalam budaya Yahudi ini adalah idiom. Pulang menguburkan ayah itu artinya izinkanlah aku menunggu sampai ayahku meninggal baru aku akan ikut engkau. Bahasa Jawanya nantian ya. Jadi waktu Tuhan bilang, ayo ikut aku, ayo akoloteo aku, sungguh-sungguh ikut aku. Dia jawabnya, nanti ya, tunggu sampai urusanku yang ini selesai dulu. Jadi saya mau ini stabil dulu, jadi tenang dulu, jadi beres dulu urusan ini baru nanti kalau sudah beres aku akan ikut. Sungguh-sungguh. Sekarang tak ikut-ikutan dulu saja. Separuh-separuh, yang penting kan ikut ke gereja. Sisi. Ini orang kedua. Tahu jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan ada di ayat ke-60. Dan Tuhan bilang, Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah. Bisa menangkap seriusnya Tuhan di sini. Bisa menangkap besarnya bagaimana dia sangat tahu besarnya anugerah keselamatan, hidup yang kekal yang disediakan sampai dia nggak jual mahal dan dia bilang mau tunggu berapa lama? Lakukan sekarang. Nggak tunggu-tungguan. Sekarang pergilah dan beritakan kerajaan Allah. Orang ketiga datang dan dia bilang, Tuhan aku akan ikut engkau, tapi, ini kalau sudah ada kata tapi ini kan sesuatu ya. Kayak anak kita kalau lagi, aku mau bersihkan ini, tapi itu kan langsung kita semua waspada langsung ya kan. langsung ada sesuatu ini gitu kan. Nah, aku akan mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamit dulu dari keluargaku. Pamit dalam budaya Timur Tengah, pamit artinya minta persetujuan keluarga dulu. Ya, kita juga. Pamit itu artinya mau negosiasi hubungan dulu. Pamit itu artinya mau mikir-mikir dulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi waktu Tuhan bilang,
Ayo ikut aku. Dia bilang, aku akan ikut engkau. Tapi tak pikir-pikir dulu ya. Tak timbang-timbang sih. Dari tadi saya pakai kata sih banyak sekali. Tak timbang-timbang dulu. Mungkin dilihat dari faktor waktu, dilihat dari faktor pekerjaan, dilihat dari faktor usia. Tak timbang-timbang dulu, tak pikir-pikir dulu dengan hikmatku. Aku kan cukup punya pengalaman, jadi tak pikir-pikir dulu. Tak timbang-timbang dulu, nanti setelah aku memutuskan, baru aku akan ikut. Kalau aku memutuskan. Tahu apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab begini di ayat ke-62. Setiap orang yang menoleh ke belakang itu gak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara semoga bisa menangkap ya. Bagaimana Tuhan itu tahu besarnya anugerah keselamatan itu sampai dia gaspol. Dia gak sungkan men. Dia gak takut kehilangan pengikut. Dia gak takut kehilangan pengikut. Kita yang takut kehilangan anggota sisi. Enggak. Tapi maksudnya dia gak takut. Dia minta kita ikut sungguh-sungguh. Dia minta kita jadi murid sungguh-sungguh. Terus di Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Nanti tolong dibaca saja di rumah. Yohanes 60 sampai 66. Setelah begitu banyak dia ngajar gitu. Tuhan Yesus ngajar. Ngajar ke begitu banyak orang. Ribuan orang. Mendengar dia gitu. Jadi lebih banyak dari ini gitu ya. Banyak mendengar. Kemudian ngajar kebenaran tentang kerajaan Allah. Ngajar tentang mengikuti dia yang sungguh-sungguh. Ngajar tentang murid yang sungguh-sungguh. Kemudian di Yohanes 6 ayat 60. Orang-orang ditulis begini. Dan banyak orang itu merasa bahwa pengajaran ini terlalu berat. Karena terlalu berat jadi banyak yang meninggalkan dia. Dikejar sama Tuhan? Tidak. Tahu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid yang tertinggal? Tuhan Yesus bilang ini, kalian gak mau ikut pergi juga. Sekali lagi, bukan karena Tuhan jual mahal, bukan. Tapi karena Tuhan tahu berharganya anugerah keselamatan tersebut pada saat kita percaya sungguh-sungguh. Jadi murid sungguh-sungguh. Mengagumi Kristus, belajar dan melakukan apa yang Kristus suruh. Apa yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi murid yang sungguh-sungguh. Anugerah kehidupan kekal keselamatan itu besar sekali. Makanya dia serius. Orang yang gak tahu gak akan serius. Kalau gak berharga gak akan segaspol ini kan. Tidak akan seperti ini. Dia serius sekali. Next. Nah itu. Murid Kristus memuridkan murid Kristus. Sebenarnya by default, secara otomatis, murid Kristus yang sungguh-sungguh itu akan memuridkan murid Kristus yang lain. Akan melakukan penginjilan dan akan memuridkan. Bukan cuma sekedar penginjilan, ngajak kemudian dibiarkan begitu saja. Tapi justru bagaimana memuridkan. Dengan sungguh-sungguh supaya dia bisa menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dan itu berjalan sangat natural seharusnya. Contoh, Petrus langsung memuridkan Markus, Cornelius, bukan Cornelius Wing, Markus, Cornelius, Silvanus, dan para penatua-penatua yang lain. Yohanes memuridkan Polikarpus dan pada saat Yohanes pergi ke Efesus sebelum dia di exile pergi ke Patmos, dia memuridkan gereja-gereja Asia kecil. Kemudian Filipus penginjil itu pada saat lagi berjalan kemudian melihat sida-sida yang lagi belajar Taurat kemudian bingung, akhirnya didekati dan apa yang dilakukan? Diajari, didekati, diajari supaya nyaman, ngobrol, sampai dimuridkan. Kenapa bisa tahu dimuridkan? Karena sida-sida itu yang membuka gereja di Ethiopia. Kisah para Rasul Barnabas memuridkan Paulus dan Markus. Di Kisah para Rasul 18 ayat 24 sampai 26, ada seorang muda yang muncul.
Seorang muda yang baru kenal dengan Kristus, baru tahu tentang Kristus, kemudian dia bertobat dan dia bersemangat, dia mengajar tentang Kristus. Tapi tidak tepat. Pada saat dia mengajar itu ajarannya kurang tepat. Itu sebabnya sepasang suami istri yang namanya Priscilla dan Aquila itu melihat, loh kok nggak tepat, ini nggak benar. Akhirnya ditariklah anak muda itu dan dimuridkan. Anak muda itu namanya Apolos. Rasul Apolos. Paulus memuridkan Timotius, Titus, Silas, Lukas dan melanjutkan pemuridannya Apolos. Lydia ini bertobat, kemudian akhirnya dia membuka rumahnya dan dia memuridkan orang-orang. Kenapa tahu? Karena mereka-mereka yang dimuridkan oleh Lydia itu menjadi pelopornya gereja Filipi. Dan di Kisah 11, 19-26 ada banyak sekali orang-orang biasa di Antioquia yang memuridkan, memberitakan Injil dan memuridkan banyak orang. Murid Kristus secara natural akan memuridkan murid Kristus. 3 menit lagi. Dari tadi masalah saya di waktu. Bagaimana dengan murid yang tidak memuridkan? Sebenarnya murid yang tidak memuridkan itu kontradiktif. Karena murid harusnya memuridkan. Jadi sebenarnya nggak ada murid yang tidak memuridkan. Jadi itu kontradiktif. Ayo kita sama-sama bertobat dan refleksi tentang hal itu. Tapi murid yang tidak memuridkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah. Pohon yang mungkin terlalu sibuk menghasilkan daun-daun dan carang-carang sampai tidak berbuah. Pohon yang carangnya begitu banyak sampai tidak berbuah. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemilik kebun itu di Yohanes 15 ayat 2. Maka pemilik kebun itu melihat pohon itu dan tidak didapati buahnya. Dan yang dilakukan adalah dia membersihkan ranting-ranting dan daun-daun dari pohon tersebut yang tidak berguna sehingga pohon tersebut bisa fokus untuk berbuah. Kita nggak tahu apakah kita punya ranting-ranting yang tidak berguna dalam kehidupan kita. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan, ada pikiran-pikiran yang tidak berguna, ada perasaan-perasaan yang kita inginkan yang tidak berguna dan itu tumbuh menjadi ranting dan daun. Nggak berguna, nggak ada buahnya. Buah yang diharapkan apa? Buah-buah pertobatan karakter dan sampai berujung pada buah pemuritan tadi. Nggak ada buahnya. Jadi apa yang dilakukan sama Tuhan? Dipotong semua pikiran-pikiran yang tidak berguna itu. Dipotong semua kelakuan-kelakuan yang tidak berguna itu. Dipotong dengan cara apapun akan dipotong supaya kita fokus berbuah karena Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu saya nggak lagi marah-marah ya. Sebenarnya kayak gini caranya. Tuhan mau kita berbuah, memuridkan. Bagaimana dengan murid yang tidak memuridkan? Murid yang tidak memuridkan sama seperti hamba yang 1 talenta tersebut yang menyimpan talentanya dan tidak melakukan yang seharusnya diminta. Kan Tuhan bilang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang diminta apa? Kerjakan itu, betul ya? Cuma diminta kerjakan itu. Yang datang menghasilkan sesuatu dikatakan hambaku yang baik dan setia. Dan tidak dipuji tentang jumlahnya, nggak dipuji. Kenapa kok yang satu dimarahi dan dibilang hamba yang tidak setia dan hamba yang jahat? Karena dia tidak melakukan apa yang diminta terhadap apa yang sudah dititipkan kepada dia. Malah disimpan sama dia. Sampai itu sebabnya kenapa kok raja itu bilang, kenapa tidak kau kasih orang lain untuk mengerjakan? Karena yang diinginkan adalah kita mengerjakan. Dia gak minta hasil. Dia gak memuji hasil. Dia memuji ketaatan untuk mengerjakan. Saya mau ajak kita membayangkan bagaimana seandainya yang 1 talenta itu dia mengerjakan dan waktu saya membaca ini saya merenungkan dan saya ngajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Mungkin gak sih yang 1 talenta itu bisa menghasilkan 5? Mungkin loh kalau dikerjakan. Mungkin gak sih yang 1 talenta itu bisa mengerjakan 10 atau 15? Bisa loh. Mungkin gak yang 1 talenta itu bisa mengerjakan lebih dari yang dihasilkan oleh yang 5 talenta?
Bisa. Tinggal masalahnya dikerjakan atau tidak. Dan Tuhan mau kita untuk terlibat dalam pekerjaannya Dia. Kalau kita sungguh-sungguh dan jadi murid yang sungguh-sungguh, kita akan terlibat dalam penginjilan dan pemuridan. Kita akan buat orang-orang, kita akan ceritakan tentang Injil dan kita akan buat orang-orang untuk kagum sama Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan dia jadi murid yang sungguh-sungguh. Bahkan akan sangat membanggakan sekali, bukan? Kalau mereka yang dikasih ceritanya lebih sedikit. Ya, waktu habis, tapi ini ibadah ketiga. Saya lebih lost. Akan lebih membanggakan bagaimana mereka yang mengatakan, loh saya itu tidak mendapatkan modal dari Tuhan sebanyak yang lain. Bukankah akan sangat membanggakan mereka-mereka yang mendapatkan modal lebih sedikit daripada yang lain, tapi ternyata mentaati apa yang Tuhan mau kita kerjakan dan ternyata menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat banyak? Kita nggak tahu hasilnya berapa ya. Totalannya itu bukan di kita soalnya. Totalannya itu ada di Tuhan. Kita nggak tahu dan kita nggak bisa menghakimi. Nggak bisa menghakimi siapa lebih banyak, itu aku lebih sedikit, aku lebih banyak. Kita nggak bisa menghakimi itu. Tapi kita bisa taat. Kita bisa taat. Murid yang tidak memuridkan seperti garam tanpa rasa. Garam yang kehilangan rasanya akan dibuang dan diinjak orang. Nggak ada rasanya. Mungkin kita bisa bilang ya, loh saya punya rasa kok. Ibarat satu sama ngomong seperti itu langsung merasa kayak bisa dijilat atau gimana. Enggak, maksudnya ada rasa. Saya punya dampak kok. Talentanya tak pakai kok. Saya punya dampak pergi ke masyarakat sekitar. Saya punya dampak pergi ke ini dan itu. Saya punya dampak untuk keluarga. Saya punya dampak untuk gereja. Saya punya dampak untuk ini dan itu. Yang jadi hal adalah rasanya itu untuk rasanya siapa? Apakah kerajaan Allah dapat rasanya? Paham maksudnya? Apakah pada saat kita melayani dan melakukan segala sesuatu, itu kerajaan Allah ada dampaknya dengan apa yang dilakukan? Ada rasanya enggak? Kalaupun misalnya kita berdampak untuk orang lain, misalnya saya bisa membangun Siuling gitu ya, dari orang yang bagaimana menjadi orang yang bagaimana kayak gitu misalnya gitu ya. Tapi yang rasa yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah itu adalah apakah Siuling menjadi murid kerajaan Allah atau tidak. Bukan hanya sekedar saya jadi orang baik yang membantu orang lain. Tidak. Hitungannya Tuhan itu beda sama hitungannya kita. Bagaimana murid yang tidak memuridkan? Murid yang tidak memuridkan berarti dia bukan. Saya sedih sih waktu nulis ini. Dapat saya tuliskan dan saya sedih. Berarti murid yang tidak memuridkan itu bukan rekan sekerja Tuhan. Sedih tuh. Ya kan? Kita punya anak, ini yang punya anak. Kita akan sangat bersuka cita pada saat anak kita bisa jadi rekan sekerja kita, bukan? Dalam visi keluarga kita. Dan kita akan sangat sedih sekali pada saat anak kita melakukan hal yang bahkan di luar dari apa yang kita rencanakan. Yang kita visikan. Jadi murid yang bukan murid. Itu murid yang tidak memuridkan. Bukan rekan sekerja Tuhan. Lanjut. Tuhan hanya minta ketaatan sebagai murid. Kesungguh-sungguhan. Dengan semua yang sudah diberikan untuk kita. Pakai semua yang Tuhan sudah berikan untuk kita taati. Bukan ngelihat hasilnya. Tapi untuk kita taati dan kita kerjakan. Bagaimana Tuhan kasih kita waktu. Pakai waktu kita untuk bisa menginjil, mengabarkan Injil. Pakai waktu kita untuk bisa memuridkan orang. Tuhan kasih kita waktu, Tuhan kasih kita nafas. Tuhan kasih kita tubuh, pakai nafas dan tubuh kita untuk menginjil dan memuridkan.
membuat orang kagum. Memuridkan itu kan membuat orang bisa kenal Kristus, mengalami perjumpaan, kagum sama Kristus, lalu belajar tentang Kristus karena kagum, jadi pingin tahu, jadi pingin mau belajar terus sampai akhirnya dia sendiri menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh dan akan memuridkan juga. Kan gitu ya. Kita dikasih waktu, kita dikasih nafas, kita dikasih tubuh, kita dikasih pikiran, pikir bagaimana caranya. Karena di sini dikatakan Tuhan mau kita jadi servant dan steward, pengelola dari misteri Allah. Ya kan? Di 1 Korintus. Tuhan mau kita mengelola apa yang sudah Tuhan kasih ke kita sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk memuridkan dengan cara kita masing-masing. Pakai perasaan, pakai talenta. Kita punya hati dan punya perhatian. Pakai talenta, hati dan perhatian kita. Gimana caranya untuk ini bisa saya pakai untuk menginjil, memberitakan Injil dan memuridkan. Karena saya ini sudah diselamatkan. Kalau kita ini sudah diselamatkan dan kita kenal sama Tuhan kita yang karakternya itu sangat mengasihi, maka kita tidak akan sampai seegois itu cuma keselamatan hanya untuk kita. Kan gitu. Ucapan, relasi, kita dikasih keluarga, kita dikasih komunitas, kita dikasih pekerjaan, kita dikasih uang dan harta. Tujuannya adalah untuk kita kelola sedemikian rupa supaya kita bisa menjadikan orang lain murid. Fokusnya itu. Bukan cuma kita kelola supaya kita jadi berkat. Saya punya pengalaman, saya punya ini, saya menjadi berkat untuk orang itu. Bukan, lebih dari itu, jadikan murid. Saya pakai untuk saya bisa pakai sedemikian rupa semua yang saya punya untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Bukan cuma sekedar itu. Pakai, tunjukkan Tuhan itu baik sedemikian rupa sampai dia kagum sama Tuhan dan sampai dia mau belajar tentang Tuhan, sampai dia mau jadi muridnya Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk membantu membangun orang lain seperti contoh saya tadi. Bukan cuma sekedar untuk melayani sedemikian rupa sampai seperti Marta kecapean. Kenapa? Karena tidak mengerjakan sesuai dengan caranya Tuhan, yaitu menghasilkan murid. Bukan untuk menjadi orang baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang baik. Paulus bilang tidak ada yang baik dari kita. Jadi menginjil dan memuridkan itu anugerah. Saya selesai. Anugerah untuk kita. Ayo kita sama-sama memuridkan. Kalau kita merasa, wah aku gak cocok untuk memuridkan. Aku ini gak siap untuk memuridkan. Justru itu siap. Justru mereka yang merasa tidak siap untuk memuridkan adalah orang yang paling cocok dipanggil sama Tuhan untuk memuridkan. Oke. Yuk kita sama-sama menginjil, memuridkan, buat orang lain terpesona dengan Tuhan kita, mengagumi, belajar, jadi murid. Murid Kristus yang memuridkan, murid Kristus yang memuridkan, murid Kristus yang memuridkan, murid Kristus. Tak rekam aja ya biar bisa. Kita berdoa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mau ikut caranya Tuhan. Karena Tuhan sangat serius. Dan Tuhan tahu besarnya anugerah, keselamatan dan hidup yang kekal itu. Jadi Tuhan Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara untuk masing-masing kami. Allah Roh Kudus sendiri yang berikan hikmat bagaimana cara kami mengelola yang Tuhan sudah berikan untuk kami bisa mengerjakan pemuridan, penginjilan untuk kerajaan Allah. Makasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami, Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang mau mendengar. Tuhan yang pimpin, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.